Apa sih konsekuensi atau akibat jika kita tidak melakukan firman Tuhan atau tidak memberi? Berikutnya baca dulu Maleakhi pasal 3 ayat 8. Perjanjian Lama. Maleakhi pasal 3 ayat 8. Maleakhi pasal 3 ayat 8 firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Oke. Di sini bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menarik ayat ini. Ya. Mereka menganggap bahwa sebenarnya mereka sudah sempurna di hadapan Tuhan. Mereka menganggap sudah melakukan semua firman Tuhan. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan, kan kira-kira gitu ya. Rajin baca firman Tuhan. Mereka sudah menganggap dengan melakukan itu, hidup mereka sudah sempurna. Tapi Tuhan mencela. Tapi Tuhan mengoreksi, mengkritik. Masih ada bentuk yang lain yang mereka belum lakukan. Artinya apa? Hidup mereka belum sempurna di hadapan Tuhan. Apa? Maka Tuhan jelaskan dalam Maleakhi pasal 3 lah. Siapa di Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Masih ngeyel pula. Padahal ini sudah Tuhan langsung bicara menegur mereka. Tapi sekitar biasalah manusia yang berdosa. Dan ini tidak pola pemikiran ini juga terulang lagi dalam kehidupan kekristenan di zaman ini. Nah, saya kan sudah rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin naik dan turun mimbar, rajin melayani Tuhan. Kan sudah sempurna. Itu pola pikir yang terjadi di Maleakhi pasal 3 ini, yang juga ini terulang di setiap zaman kehidupan kekristenan kita. Maka untuk itu ada banyak orang Kristen yang memprotes konsep ini sebenarnya. Banyak yang memprotes ajaran ini. Karena kenapa? Loh, hidup saya sudah sempurna. Tapi Tuhan bilang begini, dengan cara bagaimana kami mau menipu engkau? Itu kan kata mereka kepada Tuhan. Lalu Tuhan perjelas. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maka dikatakan di sana. Agak kaget mereka. Karena Tuhan perjelas di dalam ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Apa tadi? Yang mereka tidak lakukan sehingga Tuhan bilang, masih menipu aku. Ya ayat di atas tadi tuh. Persepuluhan dan persembahan khusus. Ya kamu seluruh bangsa. Minta Tuhan arahkan mereka. Di samping harus bertobat dan berubah, tapi Tuhan bimbing mereka. Lakukan ayat 10. Awalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah. Perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, berkat-berkat itu maksudnya, dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu. Konsekuensi yang pertama, kalau orang tidak melakukan firman Tuhan dengan sempurna, Tuhan katakan di sini, dia adalah penipu. Maka saya katakan jadi, ada orang Kristen yang senang mempertahankan hidup di dalam pola penipu hari-hari ini. Dengan apa? Mencoba mengotak-atik firman Tuhan, menunjukkan bahwa ini sudah batal kok. Ini nggak perlu lagi bagi kita di zaman PB. Siapa bilang? Nanti saya tunjukin ayatnya. Itu hanya berlaku bagi PL. Persoalannya, seringkali orang Kristen hanya tahu satu ayat, udah menganggap sok tahu segala-galanya. Hanya tahu satu kalimat dalam Alkitab, udah berani berkhotbah di YouTube. Maka makin banyak menyesatkan orang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mau menjadi penipu. Saya tidak mau menjadi pembohong di hadapan Tuhan.
Maka saya katakan tadi, waktu saya paham, saya bertobat kepada Kristus, saya lakukan itu firman Tuhan. Walaupun kiriman tiap bulan terbatas. Pada waktu saya jadi mahasiswa. Hal yang sama. Saya sebagai hamba Tuhan, juga lakukan firman Tuhan ini loh Bapak Ibu. Saya juga kasih perpuluhan. Karena kenapa? Saya juga tidak mau jadi hamba Tuhan penipu saya. Nggak mau saya. Walaupun mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, tapi kan Pak Tony ada banyak hamba Tuhan. Hanya cuma mau menerima persembahan, tapi dia nggak mau berbagi. Betul, saya terima itu. Ada memang sebagian kecil. Tapi kalau saya tak lakukan firman Tuhan. Karena saya tidak mau menjadi hamba penipu. Walaupun sebenarnya saya katakan tadi, ada kekhususan memang bagi hamba Tuhan. Tetapi tidak berarti kekhususan itu, hamba Tuhan boleh menyalahgunakan. Nggak boleh juga. Ya, jadi itu sangat jelas. Bahkan di dalam Maliaki pasal 3, saya sudah baca sekali, saya baca dari ayat 9 ya. Dikatakan di sana, apa konsekuensinya lagi? Kamu telah kena kutuk. Ya, tetapi kamu masih menipu aku, gitu. Apa maksudnya? Konsekuensi atau akibat daripada kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kan ada hukumannya lah. Ada kutukannya lah, itu kan maksudnya di sini. Apa bentuk kutukan, apa bentuk hukumannya? Ya bisa juga. Ya, kesehatan kita nggak tahu apa sebab akibatnya, udah bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Kan itu bisa terjadi. Apalagi usaha dan bisnis kita udah berjuang keras, udah berdoa, beriman, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki gitu ya. Tapi rasanya seret berkat itu. Karena kenapa? Ada bagian firman Tuhan yang kita belum lakukan dengan benar. Itu kan bentuk atau konsekuensi dari kutukan atau hukuman kan. Ya. Dan apa lagi dikatakan di sana? Amsal pasal 11 ayat 23 sampai 25. Selalu berkekurangan. Nih, selalu berkekurangan. Ini pernah diseringkan oleh seseorang ke saya. Dia bilang begini, Pak Tony pernah saya uji coba ya Pak ya, gitu. Saya mencoba tidak lakukan firman Tuhan. Ya, tidak memberikan persembahan saya, perpuluhan saya, dia bilang. Benar loh Pak Tony. Ada akibatnya. Lalu saya tanya, apa akibatnya Pak? Saya bilang, gaji saya sebenarnya besar tiap bulan. Saya waktu itu dia bilang dia gajinya tiap bulan 50 juta. Tapi Pak Tony, belum sampai minggu keempat, saya sangat kesulitan untuk bayar kewajiban ini itu. Saya larinya uang saya. Dia bilang. Tapi waktu itu saya betul-betul teringat akan firman Tuhan yang mengatakan. Di dalam Maliaki pasal 38 itu. Saya langsung tobat dan di hadapan kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya mohon ampun deh. Saya pikir Tuhan bisa saya bohongi, kata dia. Lalu akhirnya dia putuskan. Enggak, saya mau taat untuk lakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 bulan kemudian dia naik gaji. Dan juga naik posisi. Dengan tunjangan dan pendapatan. Sebesar. Ya. Gaji seorang direktur. Lalu saya tanya begini, Pak, saya penasaran. Masa si Bapak nggak ingat kemana larinya uang Bapak? Saya bilang begitu. Padahal kan Bapak tidak memberi. Emang larinya kemana? Dia coba ingat-ingat. Begini Pak Tony. Selama dalam 1 bulan itu Pak, saya bolak-balik ke rumah sakit, kata dia. Saya bolak-balik ke dokter. Saya dikasih obat A, B, C, J, sampai Z. Nggak sembuh-sembuh saya. Lalu saya cari lagi dokter lain. Nggak sembuh-sembuh juga. Saya cari lagi rumah sakit lain. Nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya saya berhenti dan stop dan saya coba evaluasi di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan kasih tahu, ini yang kamu tidak lakukan. Artinya apa? Ada pengeluaran yang tidak produktif. Yang tidak produktif. Karena apa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Nah,
walaupun saya sudah singgung tadi ayat ini, tapi saya kira ini kita perlu baca ayat ini deh. Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bu Novi boleh dibacakan, Bu Novi, untuk kita, Bu? Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10. 1 sampai 5 ya, Pak? Sampai 10 aja langsung. Sampai 10. Apa-apa, langsung aja. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seperti juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Makasih, Bu. Contoh pasangan suami istri ini agak tragis ya. Kehidupan suami istri yang pelit dan yang pelit ini tragis, Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Jelas sekali. Jadi mereka ini kan sebenarnya diberkati Tuhan dengan ya sebidang tanah, Bapak Ibu. Ya. Di dalam ayat 1 jelas itu. Ya, memang tidak dijelaskan di sini berapa hektar. Tapi yang jelas, ya tanah itu kelihatannya sangat luas. Maka nilai jualnya juga tinggi. Jadi, karena melihat nilai jual tanah itu tinggi, maka Ananias dan Safira menganggap, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau itu misalkan 100 miliar. Begitu ya. 100 miliar. Ya, harga tanah mereka. Karena mungkin itu daerahnya strategis. Ya, dan juga mungkin mau dibangun mall. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu datang developer menawar tanah mereka, deal lah itu dengan harga yang fantastis. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Ananias dan Safira menghitung-hitung hasil penjualan tanah mereka, wah mereka begitu bersyukur dan berterima kasih. Begitu ya. Karena kenapa? Mereka dapat uang banyak. Oke. Dan saya katakan Petrus ini sebenarnya, bukan Petrus, Ananias dan Safira. Ini termasuk keluarga yang sudah tahu firman Tuhan. Artinya mereka sudah tahu bahwa sebagian dari hasil penjualan tanah mereka itu ada
yang harus mereka kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah hak Tuhan. Bapak Ibu bisa hitunglah. Kalau itu 100 miliar, berarti kira-kira 10%-nya berapa itu? Ananias dan Safira berpikir, aduh, 10% dari 100 miliar harus saya serahkan kepada Tuhan lewat hamba Tuhan, lewat gereja. Enak sekali itu pendeta, enak sekali itu gereja, tanah kue. Itu mungkin yang terlintas dalam pikirannya Ananias dan Safira. Dia menganggap itu punya saya, milik saya, bukan milik pendeta, milik gereja. Ngapain harus saya serahkan kepada pendeta dan gereja? Siapa dia? Maka Petrus menegur dia. Petrus menegur Ananias dan Safira. Ya. Ya, ayat 3. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kaget Ananias dan Safira. Karena mereka dikatakan mendustai Roh Kudus. Artinya mendustai Tuhan itu. Membohongi Tuhan itu. Karena ada yang seharusnya mereka kembalikan milik Tuhan. Tapi mereka sembunyikan dan mereka mau tilap sendiri. Mereka mau makan sendiri. Maka dikatakan di dalam ayat 4 oleh Petrus. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Apa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan hanya mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Dalam konteks ini semuanya Petrus mau mengatakan, loh, kalau tanah itu ya ada dan kalian kelola, itu kan karena Tuhan yang memberikan tanah itu untuk kalian kelola. Kan kira-kira itu maksudnya. Tapi mengapa hati kalian itu begitu pecah? Begitu pelitnya sama Tuhan yang notabene pemilik tunggal tanah itu dan pemberi tanah itu untuk kalian kelola. Itu kan kira-kira mau disampaikan oleh Petrus di sini. Maka Petrus katakan, kalian mendustai Roh Kudus dan juga mendustai Tuhan. Dampaknya apa? Yang pertama suaminya Ananias langsung out. Detik itu juga, saat itu juga meninggal. Ini bukan karena serangan jantung loh Bapak Ibu ya, bukan. Ini bukan karena dia kebanyakan minum tuak, bukan. Karena memang dia membohongi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ya udah, sanak famili, saudara, tetangga, kiri kanan Ananias sibuklah untuk menguburkan Ananias. Tapi yang saya katakan tadi, dasar suami istri ini memang pecik sama Tuhan. Ananias bukannya ikut menangisi suaminya atau mengiringi peti jenazah suaminya untuk dimakamkan. Dia ikut Ananias. Nggak ikut Safira, istrinya. Tapi dia lebih sibuk lagi menghitung lagi uang penjualan tanah mereka. Kan hatinya nggak rela uang itu sedikit pun ya bergeser, berpindah tanah, termasuk kepada Tuhan. Nggak rela. Maka apa yang terjadi? Baru selesai sanak famili dan saudaranya memakamkan suaminya. Mereka tiba di rumah. Detik itu juga Safira juga meninggal dunia. Pertanyaannya, adakah semua hasil penjualan tanah mereka nikmati, mereka bawa ke liang kubur? No. Bahkan kerugian demi kerugian mereka alami. Apa? Kerugian secara jasmani, kematian mereka alami. Dan juga apa? Uang itu pun tidak sedikit pun mereka nikmati. Ini adalah contoh yang paling real betapa tragisnya kehidupan manusia kalau membohongi Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan. Saya melihat, persembahan itu sesuatu yang serius. Karena jangan lupa tadi, filosofi di awal. Kan Tuhan yang telah lebih dahulu mempersembahkan tubuh hidupnya untuk kita, kan? Itu jelas di awal saya jelaskan tadi itu. Maka untuk itulah kenapa masalah urusan persembahan itu bagi Tuhan penting. Sehingga waktu Ananias dan Safira tidak melakukan,
diambil Tuhan nyawanya. Karena orang pernah bertanya begini waktu saya menyampaikan ini dalam sebuah seminar di sebuah gereja besar di Jakarta. Pak Tony, lebay tafsirnya Pak Tony, kata dia. Kenapa Pak? Saya bilang, puluhan tahun nggak pernah kasih persembahan, termasuk berpuluhan Pak. Sehat aja. Itu kata dia. Iya Pak, betul. Bapak masih sehat tuh sekarang. Masih sehat tuh Bapak sekarang. Iya. Istri Bapak masih hidup. Saya bilang, oh, itu tanpa kasih persembahan, tanpa kasih perpuluhan. Gitu kata dia. Anak-anak Bapak masih hidup. Keren sekali kan Bapak Ibu. Tapi saya bilang begini, Tuhan tidak pernah pikun, Tuhan tidak pernah buta, Tuhan tidak pernah amnesia dari setiap hal yang kita lakukan ataupun yang kita tidak lakukan dari firman. Mungkin Bapak dan istri Bapak, anak-anak Bapak masih hidup hari ini. Tapi saya ingatkan Pak, Bapak tidak bisa pastikan, Bapak tidak bisa jaminkan Bapak masih hidup besok. Tidak bisa jaminkan istri anak-anak Bapak masih hidup besok. Bapak perlu ingat itu ya, saya bilang. Dan yang kedua saya katakan begini. Mungkin kita orang Kristen tidak langsung diambil alih nyawa kita oleh Tuhan seperti Ananias dan Safira. Tetapi jangan lupa, sulit buat Tuhan untuk mengambil nyawa dan hidup kita malam ini juga atau besok. Jadi kalau itu pun belum terjadi dalam kehidupan Bapak, seperti apa yang dialami oleh Ananias dan Safira, tidak berarti Tuhan pelupa. Tidak berarti Tuhan tidak maha tahu. Oh, Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan hanya kasih kesempatan buat Bapak bertobat. Tapi kalau Bapak tidak tobat-tobat, tunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, Bapak itu masih dikasih kesempatan hidup dalam jangka waktu yang lama di dunia ini saja. Artinya mungkin kematian secara jasmani itu tidak langsung dialami oleh Bapak Ibu saja. Tapi saya mengingatkan lu ya, jangan-jangan usaha pekerjaan dan bisnis Bapak dihentikan oleh Tuhan. Karena Bapak, Ibu saya bilang, membohongi Roh Kudus. Dan saya kira cukup banyak orang Kristen yang membohongi Tuhan hari-hari ini. Banyak yang menentang ajaran ini sebenarnya. Itu membohongi Tuhan itu. Maka Bapak Ibu, saya tidak mau jadi hamba Tuhan pembohong. Maka saya lakukan juga firman ini. Saya lakukan. Maka dengan kerinduan itulah sebenarnya saya juga harus perlu sampaikan ajarkan ini kepada kita. Ya. Jadi akibatnya cukup fatal. Saya melihat Bapak Ibu, ya cukup banyak para pengusaha yang berkeluh kesah ke saya sejak pandemi COVID 2 tahun yang lalu. Mereka curhat. Bahkan mereka sampai menangis. Curhat ke saya tentang betapa hancurnya usaha dan bisnis mereka sejak pandemi COVID. Lalu saya tanya begini. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu saya. Bapak Ibu rajin berdoa, oh iyalah Pak. Rajin baca kitab, oh iya. Tapi tiba satu pertanyaan yang sehubungan dengan materi kita, saya tanya. Bapak Ibu masih konsisten nggak melakukan seluruh firman Tuhan? Terutama detailnya tentang masalah memberi persembahan saja. Nggak bisa dijawab Bapak Ibu. Nggak bisa dijawab. Maka kesimpulan saya bilang begini. Wajar. Kalau Bapak merasa usaha bisnis pekerjaan Bapak, karir Bapak, berhenti. Karena memang Bapak belum melakukan firman Tuhan dengan benar. Saya harus sampaikan juga Bapak Ibu. Sejak pandemi datang kan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tertimpa akibat pandemi COVID. Karena kenapa? Hilang jemaat mereka. Hilang persembahan. Karena tidak ada lagi ibadah tatap muka. Kalaupun ada ibadah online, selalu diumumkan berkali-kali. Tolong persembahannya dikirimkan ke nomor rekening sekian, dicuekin juga kan Bapak Ibu.
Beberapa orang hamba Tuhan sharing dan juga curhat ke saya. Aduh Pak Tony, saya rasanya udah nggak kuat jadi hamba Tuhan. Udah jadi pendeta. Karena saya nggak tahu hidupnya dari mana lagi. Saya nggak tahu bagaimana caranya menafkahi anak-anak saya, Pak. Tapi saya bilang ke mereka, Bapak Ibu jangan lupa ya, walaupun kita ini hambanya Tuhan, tidak berarti kita tidak harus melakukan firman Tuhan. Harus juga kita melakukan. Lalu saya cek begini, sebelum adanya pandemi COVID, Bapak Ibu kan ditopang oleh persembahan dari jemaat dalam bentuk perpuluhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu masih lakukan itu enggak? Saya bilang, nggak bisa dijawab. Berarti ada hal yang tidak dilakukan dari firman Tuhan. Lalu saya katakan begini, sebelum pandemi COVID datang, saya konsisten melakukan firman Tuhan, termasuk dalam hal memberi persembahan dan perpuluhan. Dan saya lihat dampak. Kalau pandemi datang itu menggerus pelayanan hamba Tuhan yang lain. Tapi dengan anugerah Tuhan, justru di masa-masa pandemi lah, Tuhan perluas, Tuhan tambahkan orang-orang saya layani. Bukan hanya dalam konteks pelayanan Indonesia, tapi juga sampai pelayanan di luar negeri. Jadi, dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau mendorong kita, ayo, kita hamba Tuhan juga harus lebih taat lakukan firman Tuhan ya. Supaya apa? Supaya jemaat yang kita layani juga mereka bisa lebih taat. Karena melihat, oh gembalaku aja lakukan kan kira-kira begitu Bapak.